pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo ketua kelasnya memimpin. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Nah, di sini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang masuk berarti kita semua diberi kesehatan pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, agar sekalian semangat, Ibu akan mendengar semangat kalian mana semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana ini. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat, berarti kalau sudah tepuk semangat, semoga kalian bisa mengikutinya dengan penuh semangat, disiplin, dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri ya. Dan sebelum mengawali materi pembelajaran hari ini, sebelumnya kita belajar tentang apa anak-anak? Ya, materi sebelumnya itu perkalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi tema baru, yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Kita belajar tentang bersosial di dalam lingkungan rumah, yaitu kewajiban hakku dalam bertetangga. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks tentang masalah, siswa dapat menuliskan kalimat saran dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati masalah dalam cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bidang dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan tepat. Yang keenam, dengan mengenal bidang dan warna dasar, siswa dapat membuat karya dekoratif dengan tepat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur dan memiliki pemahaman dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, berarti kita dalam 1 minggu ini akan membahas tentang kehidupan bertetangga. Nah, di sini apakah ada yang tahu arti kata tetangga itu apa? Ya, Anton, apa arti tetangga? Ya, boleh. Siapa lagi yang tahu arti tetangga itu apa? Ya, misalnya ya, Udin itu tetanggaku. Di sebelah rumah Udin itu ada gedung-gedung atau tempat-tempat tinggi yang menjulang tinggi di sebelahnya. Nah, apakah gedung-gedung tempat itu disebut tetangga? Apakah ada yang tahu kalian? Nah, arti kata tetangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang atau rumah yang bersebelahan dengan rumah kita. Jadi, tetangga itu orang atau rumah yang bersebelahan dengan rumah atau tetangga kita yang berdekatan. Misalnya rumah kita berdekatan dengan rumah Udin, berarti Udin itu tetangga kita. Nah, di buku kalian terdapat teks bacaan atau teks percakapan Lani dan Ibu Lani ya. Kalian bisa membacanya dengan dua orang dengan
teman sebelah bangku kalian bisa membacanya dengan suara nyaring atau pelan saja ya, bukan nyaring. Dibaca dengan dua orang saja. Silahkan kalian bisa membacanya ya. Nah, sudah selesai kan membaca percakapannya? Nah, setelah membaca percakapan, di buku kalian di bawahnya itu terdapat pertanyaan, 5 pertanyaan, yaitu tentang kalimat saran bila benar atau salah. Kalian bisa mengerjakannya dan dengan ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Sudah selesai kan anak-anak mengerjakannya? Ya, baik. Di pertanyaan kelima pertanyaan itu, kalimat saran terdapat pada nomor berapa? Ya, betul. Nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 itu apa anak-anak? Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Dan nomor 4 itu sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Berarti yang bukan kalimat saran adalah nomor 1, 3, dan 5. Berarti kalian sudah mengerti ya kalimat saran itu apa? Agar kalian lebih paham tentang kalimat saran itu apa, Ibu akan memberikan contoh permasalahan. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan dari permasalahan Ibu untuk menjawab kalimat saran. Misalnya, Ibu hendak menyiapkan atau memasak nasi tetapi berasnya tidak ada. Apakah kalimat saran yang tepat untuk permasalahan Ibu? Ada yang tahu? Ya, Rani bisa menjawab? Ya, boleh saja. Nah, di sini Ibu akan menjawab dari permasalahan yang tadi Ibu sampaikan. Dari permasalahan tersebut bisa dijawab dengan berbagai cara. Misalnya yang pertama, di rumah Ibu ada persediaan kentang atau ketela. Jadi Ibu bisa memasaknya dengan memasak kentang atau ketela tersebut bisa direbus atau dimasak atau digoreng. Nah, misalnya lagi yang kedua, dengan cara Ibu membeli makan atau nasi di warung yang untuk siap dimakan. Yang ketiga bisa dengan cara Ibu meminjam beras ke tetangga untuk dimasak nasi. Nah, jadi setiap permasalahan itu pasti ada cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi saran-saran yang baik untuk permasalahan itu banyak sekali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah kalian sudah paham? Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Nanti Ibu akan memberikan soal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kalimat saran yang tepat. Nah, dari setiap permasalahan tidak harus melibatkan dengan yang rumit atau dengan kata-kata bahasa Indonesia saja, tetapi pada setiap permasalahan terdapat angka-angka yang bisa memecahkan dalam permasalahan tersebut. Nah, misalnya di dalam buku kalian bisa mengamati tentang teks cerita tersebut. Ibu akan membacakan teks cerita tersebut, kalian bisa memahaminya ya. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang itu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Nah, dari pertanyaan atau cerita tersebut kita akan memecahkan masalah tentang matematika. Matematikanya tentang apa? Ya, betul, tentang pembagian. Nah, di dalam soal atau teks cerita tersebut, Ibu meletakkan kue bawang sebanyak berapa? 800 kue bawang. Nah, masing-masing toples toplesnya berisi dengan 4 toples. Berarti dibagi 4. Berarti 800 dibagi 4 sama dengan berapa? Ada yang tahu kalian bisa mengerjakan dengan ini? Caranya bagaimana? Nah, caranya kita menggunakan
para kapet. 800 dibagi 4. Caranya kita ambil satu-satu. Satu angka 8 dibagi 4 berapa? Berapa kali berapa? Hasilnya 8. Berapa? 2. 2 kali 4, 8. Sisa 0. Nah, terus di sini kita turunkan 0 ya. 0 dibagi 4 berapa? Ya, kalian harus hafal berapapun angka pembagian atau perkalian yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Berarti hasilnya di sini 0. 0 kali 4, 0. Sini kita turunkan lagi 0-nya. 0 dibagi 4, 0. 0 kali 4, 0. Jadi hasilnya 200 kue bawang untuk memenuhi 4 buah toples. Nah, kalau dikalikan atau dibalik berarti jadinya 4 kali 200 sama dengan berapa? 800. Nah, agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan mengganti angka dalam teks cerita tersebut. Misalnya 800 kue bawang dibagi dengan 5 toples, hasilnya berapa? Oke, seperti tadi 800 dibagi 5. Kita ambil satu angka terlebih dahulu. 8 dibagi 5 berapa? Tidak bisa, berarti berapa kali berapa mendekati angka 8. Berapa kali 5 mendekati angka 8. Berarti bisa 1. 1 kali 5 sama dengan 5. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Kita turunkan 0. 30 dibagi 5 atau berapa kali berapa sama dengan 30? Ya, betul, 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Ini 0. Di sini kita masih turunkan 0 ya. 0 dibagi 5, 0. 0 kali 5, 0. Jadi 800 dibagi 5 hasilnya 160. Jika dibalikkan perkaliannya, berarti 5 kali 160 sama dengan 800. Kalian sudah paham kan? Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang pembagian, kuncinya hanya satu, kalian harus hafal tentang perkalian. Ya, kalau kalian perkaliannya sudah hafal, pasti pembagiannya sangatlah mudah bagi kalian. Nah, di buku kalian terdapat pertanyaan. Tuliskan kemungkinan lainnya pada soal cerita tersebut. Misalnya, Ibu sudah menulis pertanyaan 5, ada kemungkinannya misalnya 2, 28, 5, 80. Dikalikan berapa agar jawabannya 800. Nah, kita akan kerjakan bersama-sama ya. Dari nomor 1 dulu. 2 kali berapa sama dengan 800. Berarti jawabannya itu penyelesaiannya 800 dibagi 2. Berapa? Bagi 2. 8 bagi 2, 4. 4 kali 2, 8. Turunkan 0. 0 kali 2, 0. 0. Jadi jawabannya 400. Berarti 2 kali 400 sama dengan 800. Yang kedua, 20 kali berapa sama dengan 800. Penyelesaiannya hapus ya. 800 dibagi 20. Nah, dalam pembagiannya 2 angka, berarti kita langsung ambil 2 angka. 80 bagi 20 berapa kali berapa agar hasilnya 80. Berapa kali 20 agar hasilnya 80? Berarti 4. Turunkan 1 jadi 0. 0 kali 0 bagi 20 hasilnya 0. Jadi jawabannya 40.
kali 40 sama dengan 800. Nomor 3, 8 kali berapa? Hasilnya 800. Jadi penyelesaiannya 800 dibagi 8. 8 bagi 8 hasilnya 1. 1 kali 8 hasilnya 8. Kita turunkan 0. 0 bagi 8 0. 0 kali 8 0. Kita turunkan lagi 0. Berarti hasilnya 100. 8 kali 100 sama dengan 800. Nomor 4, 5 kali berapa? Hasilnya 800. Berarti yang tadi ya, hasilnya berapa? Berapa? 160. Betul. Nah, terakhir kita mengalihkannya. 80 kali berapa? Sama dengan 800. Kita selesaikan. 800 dibagi 80. 80 bagi 80 hasilnya 1. Berapapun hasilnya, bilangan 1 kali bilangan itu sendiri hasilnya bilangan itu sendiri. 80 bagi 80 sama dengan 1. Turunkan 0. 0 bagi 80 hasilnya 80. Berarti hasilnya 80 kali 10 sama dengan 800. Ya, di sini kalian sudah paham tentang pembagian dengan menyelesaikan soal cerita tentang matematika. Ya, jika kalian paham, nanti ibu akan memberikan soal untuk menyelesaikan soal pembagian tentang teks cerita. Nah, di dalam angka-angka ini tertulis pada papan tulis yang berbentuk bangun datar. Bangun datarnya ini berbentuk apa, anak-anak? Ya, persegi panjang. Nah, di dalam kelas ini, misalnya pintu itu berbentuk bangun datar apa? Ya, berbentuk persegi panjang juga. Misalnya meja kalian, meja yang ada alasnya itu berarti berbentuk juga persegi panjang. Nah, ibu mau menanyakan, mengapa ibu menyeting kelas kalian dengan cara kalian berpindah-pindah tempat setiap harinya? Ada yang tahu? Ya, ibu menyeting kelas kalian dengan cara berpindah-pindah tempat agar kalian tidak bosan atau tidak jenuh dalam pembelajaran. Jadi setiap harinya kalian mendapatkan teman sebangku kalian dengan berpindah-pindah itu. Jadi teman sebangku kalian tidak hanya itu saja terus. Berarti kalian tidak jenuh dalam pembelajaran berikutnya. Jadi kalian tidak bosan dengan teman sebangkunya hanya itu saja, agar kalian lebih semangat lagi dalam pembelajarannya. Semoga kalian betah ya, bisa mengikuti pelajarannya dengan baik, dengan penuh semangat dan percaya diri. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalian perhatikan pada buku kalian masing-masing terdapat gambar atau bangun datar. Di situ ada berapa saja bangun datarnya? Ya, ada 4. Apa saja di dalam kotakannya? Ya, pertama segitiga, lingkaran, yang ketiga apa? Ya, belah ketupat, ya. Yang keempat itu persegi. Nah, di sini ibu akan menanyakan, apakah ada yang tidak membawa pensil warna? Ya, siapa yang tidak membawa? Anton kenapa tidak membawa? Lupa, ibu kan kemarin sudah bilang kalau hari ini kalian bisa membawa pensil warna untuk mewarnai bangun datar. Kalau Anton lupa, berarti Anton tidak memperhatikan ibu kemarin terkait soal membawa pensil warna. Jadi Anton itu bisa menyiapkannya dari kemarin pulang sekolah. Oh iya, ibu guru menyuruh aku untuk membawa pensil warna, berarti aku harus mempersiapkan pensil warna untuk dibawa ke sekolah. Tidak harus orang tua kalian yang menyiapkan, kalian bisa menyiapkan sendiri di rumah.
dengan meletakkannya di dalam tas kalian masing-masing. Ya, Anton tidak apa-apa ya, kalau tidak membawa bisa meminjam temannya untuk mewarnai bangun datar yang akan ibu bagikan. Nah, ibu akan membagikan satu anak satu lembar satu-satu untuk mewarnai bangun datar yang ada seperti pada buku gambar buku kalian masing-masing, dengan cara kalian akan mewarnai sesuka hati kalian atau bebas untuk mewarnai pada bangun datar ini. Kalian bebas mau mewarnai apa saja, yang terpenting kalian harus mewarnainya dengan rapi ya. Nah, ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mewarnai, jadi kalian gunakan waktu semaksimal mungkin untuk mewarnainya. Apakah kalian paham? Nah, waktu sudah selesai ya untuk mewarnai bangun datar tersebut. Nah, ketua kelasnya untuk mengumpulkan satu anggota kelasnya untuk bisa dikumpulkan di meja ibu ya. Nah, perhatikan ibu yang di depannya. Ayo, tidak ada yang ramai sendiri. Tepuk diam. Tepuk diam. Nah, kalau sudah tepuk diam, kalian harus memperhatikan ibu dengan baik. Nah, ibu akan membagikan atau kalian belajar tentang belajar kelompok. Jadi ibu akan membagi kalian dengan beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Ya, ibu akan membagikan kelompoknya satu persatu ya. Nah, kalian sudah mendapatkan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, dari tugas kelompok kalian itu, ibu akan memberikan soal, setiap satu kelompok 10 soal. Nah, dari soal tersebut, tugas kelompok ini bisa kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, dari soal tersebut kalian bisa komunikasikan dari kelompok kalian. Jadi kalian tidak bisa dengan jawaban kalian sendiri, jadi kalian harus mengkomunikasikan jawaban dari teman-teman kalian agar bisa dijawab dengan betul. Jadi kerja kelompok itu harus dengan kelompoknya, jadi tidak ada yang memaksakan kehendak dari diri sendiri ya. Nah, dari 10 soal tersebut ada 5 soal terkait dengan kalimat saran dan 5 soal terkait dengan pembagian soal cerita. Nah, dari kalimat saran misalnya dari pendapat kalian sesuai dengan kelompoknya itu terdapat perbedaan antara misalnya Anton dengan Rani, berarti perbedaannya beda ya pendapat ya. Jadi kalian harus komunikasikan dahulu pendapat kalian agar jawaban pendapat kalian itu bisa ditulis jawaban mana yang paling tepat untuk dijawab. Nah, dari situ kita bisa mengambil contoh atau soal bagaimana dengan cara berkelompok agar bisa mendapatkan jawaban dengan baik dengan cara mengkomunikasikan dengan teman, atau bisa mengambil contoh dari tadi ibu yang udah sampaikan atau dari buku kalian masing-masing untuk menjawab soal-soal pertanyaan yang ibu sudah berikan. Jika sudah terdapat jawabannya sesuai, nanti ada salah seorang siswa untuk menulis jawaban tersebut di buku atau jawaban kertas tersebut agar bisa menuliskan jawaban itu dengan tepat. Apakah kalian sudah paham tentang belajar kelompok hari ini? Ya, ibu akan memberikan waktu 20 menit ya untuk mengerjakan kerja kelompok ya. Semangat mengerjakan. Nah, waktu sudah habis ya untuk mengerjakannya. Ibu akan menyuruh perwakilan dari setiap kelompok untuk mengumpulkan jawaban dari kelompoknya kalian masing-masing. Ya, sudah ya. Nah, dari sini ibu akan menyuruh atau menunjuk dari kelompok kalian masing-masing atau perwakilan kelompok kalian masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang sudah tadi kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4, kelompok 3 menjawab pertanyaan 5
5 dan 6, kelompok 4 menjawab pertanyaan 7 dan 8, dan kelompok 5 menjawab pertanyaan 9 dan 10. Sudah paham kan? Ya, kalian bisa menunjuk salah satu kelompok dari kalian untuk maju ke depan menjawab pertanyaan yang sudah tadi Ibu sampaikan dari soal cerita tersebut. Terima kasih buat kalian yang sudah mau maju ke depan untuk mewakili perwakilan dari kelompoknya. Nah, di sini kita akan mencocokkan terlebih dahulu tentang soal matematika ya, nomor 1 sampai 5. Ini dari kelompok 1 berarti mengerjakan nomor 1 dan 2. 350 dibagi 5 sama dengan 70. Itu betul apa tidak? Ya, 350 dibagi 5 sama dengan 70. Berarti perkaliannya itu 70 dikali 5 sama dengan 350. Berarti betul. Yang nomor 2, 150 dibagi 3 sama dengan 50. Apakah betul jawabannya? Ya, 150 bagi 3, 5 kali 3. Ya, betul. Berarti perkaliannya itu kalau dibalik menjadi 50 dikali 3 sama dengan 150. Benar sekali kelompok 1 ya. Ya, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. 270 dibagi 9 sama dengan 30. Apakah betul jawabannya 30? Ya, 270 dibagi 9 sama dengan 30. Ya, betul sekali. Jawabannya 30. Berarti kalau dibalik menjadi 30 dikali 9 sama dengan jawabannya 270. Yang nomor 4, 200 dibagi 10 sama dengan 20. Apakah betul jawabannya 20? Ya, 200 bagi 10 sama dengan 20. Betul jawabannya. Bila dikalikan atau dibalik jadi perkalian menjadi 20 kali 10 sama dengan 200. Betul sekali ya, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Selanjutnya, kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Nomor 5, 250 dibagi 5 sama dengan 50. Apakah betul jawabannya 50? Ya, betul. Berarti kalau dibalik menjadi perkaliannya 50 kali 5 menjadi 250. Nah, pertanyaan nomor 6, ayo silakan kelompok 3. Pertanyaannya apa? Amir mendapatkan tugas meringkas buku cerita. Amir meminta uang kepada ibu untuk membeli buku cerita. Ibu mengingatkan Amir bahwa di dekat rumah mereka terdapat perpustakaan umum yang melayani peminjaman buku. Apa saranmu kepada Amir? Nah, jawabannya apa kelompok 3? Ya, sebaiknya Amir itu meminjam buku di perpustakaan saja sehingga dia tidak perlu meminta uang kepada ibu untuk membeli buku. Ya, jawabannya betul, kelompok 3 ya. Kelompok 4 menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Nomor 7. Ibu melarang Della bermain karena belum mengerjakan tugas sekolah. Apa saranmu kepada Della agar diberi izin bermain oleh ibu? Jawabannya apa? Kelompok 4. Ya, betul. Sebaiknya itu Della mengerjakan tugas sekolah dulu. Setelah selesai mengerjakan tugas, barulah Della bisa bermain. Nomor 8. Usman ingin mengikuti lomba berpidato. Usman ingin tahu cara berpidato dengan baik. Apa saranmu kepada Usman? Jawaban kelompok 3, 4 apa? Ya, sebaiknya Usman meminta tolong kepada guru atau teman yang pandai berpidato. Usman juga bisa mencari informasi bagaimana itu berpidato yang baik di internet, atau bisa menontonnya dengan situs YouTube di internet tentang tata cara berpidato. Atau Usman bisa juga mengambil kursus cara berpidato dengan baik yang benar sehingga bisa mahir dalam berpidato. Ya, kelompok terakhir, kelompok 5 menjawab pertanyaan nomor 9 dan 10. Nomor 9. Doni sering memberi sesuatu kepada temannya, tetapi Doni juga suka memerintah teman-temannya. Teman-temannya pun menjauh dari Doni. Apa saranmu kepada Doni agar mendapatkan hak miliki teman? Jawabannya kelompok 5 apa? Ya, sebaiknya Doni itu memberi teman-temannya dengan ikhlas dan tidak mengharapkan
melakukan imbalan sehingga teman-temannya itu tidak menjauh darinya. Jadi itu seharusnya Doni tidak memerintah teman-temannya hanya karena itu Doni sering memberi sesuatu kepada mereka. Jadi kalian tidak harus mencontoh sikap Doni ini ya. Nomor 5, nomor terakhir atau nomor 10, kelompok 5. Mila ingin mendapat nilai ulangan tertinggi, tetapi Mila lebih banyak bermain daripada belajar. Apa saranmu kepada Mila? Jawaban kelompok 5 itu apa? Ya, betul. Seharusnya Mila lebih mementingkan belajar daripada bermain apabila dia ingin mendapatkan nilai ulangan yang tertinggi di kelas. Jadi paling tidak harus seimbang antara bermain dengan belajar. Jangan sampai terbalik, lebih banyak bermain daripada belajarnya. Nah, kalian berarti bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Kalian sudah paham ya tentang perkalian dan kalimat saran yang tepat. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan kalian bertanya. Anton, Rani, apa siapa? Ya. Iya, apa Tuti? Tentang pembagian ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kunci dari pembagian itu adalah kalian harus hafal perkalian. Nah, kalau kalian harus sudah hafal perkalian, kalian bisa menyelesaikan soal bagaimanapun soal ceritanya itu dengan baik. Nah, soal ceritanya itu kalian harus dipahami terlebih dahulu apa yang harus bisa diselesaikan dengan cara pembagian atau perkalian. Jadi kalian harus memahami soal cerita itu dengan baik. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, Budi, apa yang ingin ditanyakan? Ya, kalimat saran itu sudah seperti Ibu yang sudah jelaskan tadi. Kalimat saran itu berbagai banyak cara penyelesaiannya. Jadi tidak harus menggunakan satu penyelesaian kalimat saran, tetapi masih banyak menggunakan cara penyelesaian. Seperti tadi ya, contohnya kalian sudah bisa menyelesaikan soal cerita tentang kalimat saran yang tepat. Jadi banyak sekali jawaban dari kalian kalimat saran untuk menjawab pertanyaan dari kalimat saran tersebut. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham tentang semua materi yang terkait pada pembelajaran hari ini? Ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa kesimpulan yang didapat tentang pembelajaran hari ini? Ya, siapa yang ingin memberi kesimpulan? Ya, betul sekali. Yang pertama, kesimpulan hari ini kita belajar tentang kalimat saran. Yang kedua, kita belajar tentang pembagian, dan yang ketiga kita belajar tentang unsur-unsur dekoratif dengan cara mewarnai. Nah, Ibu akan mengevaluasi pada pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya itu kalian sudah paham ya tentang kalimat saran, kalimat pembagian, dan unsur-unsur dekoratif dengan cara mewarnai. Dengan Ibu mengevaluasi pembelajaran hari ini, Ibu menilai salah satu dari kalian, teman kalian itu memang dalam menyelesaikan soal matematikanya itu teliti dalam mengerjakannya. Jadi kalian harus mencontohnya dengan baik ya. Misalnya Ibu menunjuk ya, misalnya Rani itu teliti dalam mengerjakan matematikanya. Jadi kalian bisa belajar dengan Rani untuk belajar tentang pembagiannya dengan tepat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu perjuangan atau lagu nasional Garuda Pancasila. Ayo kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.
Alhamdulillah kita sudah belajar hari ini dengan baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi atau siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo silahkan ketuanya memimpin doanya terlebih dahulu, agar kita pulang dengan selamat dan hati-hati di jalan. Nah, sekian pembelajaran pada pagi atau siang hari ini. Apabila Ibu dalam menyampaikan pesan atau penjelasan kurang berkenan atau salah di hati kalian, Ibu meminta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video simulasi mengajar tugas akhir mata kuliah Micro Teaching kelas 3 subtema 4 subtema 3 pembelajaran 1 dengan mengandalkan 8 keterampilan. Apabila saya menjelaskannya kurang tepat dalam menggunakan 8 keterampilan tersebut, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.